Selamat sore, saya John Christopher Wicaksono dengan NPM 211-302-0052. Di sini saya akan menjelaskan implementasi ERP Odoo pada toko Greenmart untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Enterprise Resource Planning atau ERP dari program studi Teknik Informatika Universitas Nusantara PGRI Kediri. Jadi, ERP atau Enterprise Resource Planning menurut dari web Wikipedia merupakan sebuah sistem informasi yang diperuntukkan bagi perusahaan manufaktur maupun jasa yang berperan mengintegrasikan atau mengotomasikan proses bisnis yang berhubungan dengan aspek produksi maupun distribusi di perusahaan bersangkutan. Keuntungan implementasi Odoo. Yang pertama, Odoo dapat membantu Anda dalam meningkatkan efisien bisnis Anda dengan cara yang lebih efektif. Yang kedua, Odoo memungkinkan Anda untuk berkomunikasi dengan tim Anda secara efektif melalui fitur-fitur seperti diskusi, video call, dan notifikasi. Yang ketiga, Odoo dapat diintegrasikan dengan aplikasi lain untuk meningkatkan efisien bisnis Anda. Bisa langsung saja penjelasannya dari implementasi ERP Odoo ini. Perangkat atau modul yang saya pakai pada saat kali ini yaitu inventories atau stok persediaan. Di sini kita ketik perusahaannya, yaitu Greenmart. Kita ganti bahasa ke bahasa Inggris. Setelah itu, skala perusahaan atau karyawan yang ada di perusahaan Anda. Misalnya, kurang dari 5. Ini di perusahaan, di toko saya. Setelah itu, kita klik inventory. Jadi, apa itu sistem inventories atau stok persediaan? Sistem inventory adalah sebuah sistem yang mengatur data persediaan stok barang berkaitan dengan aktivitas persiapan hingga distribusi bisnis. Penyetokan barang pastinya mempunyai tujuan utama, di mana untuk menghindari terjadi overselling produk bagi pembisnis. Dalam perhitungan persediaan barang, tentukan pada penggunaan sistem inventory. Gudang yang tepat. Jadi sebelumnya, saya menjelaskan Greenmart ini merupakan toko swalayan yang menjual barang-barang toserba. Jadi, pada bagian stok persediaan atau inventory ini, itu merupakan gudang yang dimiliki suatu perusahaan atau juga dapat dikatakan sebagai tempat penyimpanan dari perusahaan. Di sini ada tampilan awal. Jadi, tampilan awal pada menu inventory menampilkan pilihan mengenai resep dan delivery order yang menampilkan jumlah penjualan dan delivery order menampilkan jumlah pengiriman dari penjualan produk. Jadi, sebelumnya nama gudang itu bisa kita ganti atau bisa kita tambahkan. Jadi langkah pertama, kita ke configuration. Setelah itu kita
ke gudang atau warehouse. Jadi di sini nama gudang bisa diedit atau bisa kita tambahkan. Misalnya kita tambahkan maaf. Jadi kita bisa tambahkan umpama kita mempunyai cabang, kita bisa menambahkan cabangnya. Fungsi gudang kedua ini apabila kita mempunyai cabang lain di tempat yang lain. Selanjutnya di sini sudah langsung kesimpan secara otomatis. Kita langsung coba ke overview. Oh iya. Kita harus menambahkan short name-nya. Umpama GM2 untuk gudang kedua di cabang 2. Langsung kita kembali lagi ke warehouse. Nah, di sini sudah ada cabang 2-nya. Selanjutnya pada bagian inventory ini ada penerimaan, ada internal transfer, delivery order. Di sini untuk receipt dan delivery order hanya menampilkan 0 karena memang tidak ada pembelian yang terjadi. Untuk daftar produk yang ada dapat dilihat pada menu produk. Di sini saya belum menambahkan produk. Jadi kita harus menambahkan terlebih dahulu. Nah, dalam suatu perusahaan pasti kita memproduksi atau karakteristik produk untuk itu kita masuk ke bagian produk. Jadi kita umpama kita mempunyai produk sabun. Di sini kita hanya dapat menjual. Jadi sabun itu tidak dapat dibeli ke vendor lain. Jadi sabun itu dapat dijual dari perusahaan kita. Makanya yang dapat dibeli ini dihilangkan centangnya. Jadi di sini ada tipe produk. Nah, sebelumnya itu kita juga harus memilih tipe produknya. Produk ini untuk dijual langsung, jadi misalnya ada ini consumable. Ini dia itu makanan langsung. Jadi misalnya ada restoran bikin nasi goreng atau mie goreng atau nasi pecel dan lain-lain yang makanan. Karena itu nggak bisa dilakukan atau ditaruh di inventory atau di gudang. Jadi dia merupakan produk yang akan langsung habis atau dikonsumsi. Nah, selanjutnya ada jasa atau layanan. Dan setelah itu produk-produk yang dapat disimpan di inventory atau gudang, misalnya kita produk sabun, harus kita klik destroyable produk. Nah, setelah itu kita bisa
Sales price itu untuk harga jual sabunnya. Umpama kita jual sabunnya itu 5.000. Nah, di sini untuk kos kita kosongi saja, dan ini juga bisa diganti juga untuk kosnya. Produk kategori ini bisa diganti juga. Umpama ini sabun bisa ditambahkan juga. Nah, untuk internal reference ini untuk singkatan dari produknya. Umpama kita SB, ini dari sabun. Dan barcode, ini juga umpama kita membuat barcode, misalnya 2, 3, 4 SB 5, 56. Nah, untuk produk template text ini sabun. Bisa juga untuk alat mandi. Udah. Setelah itu kita update quantity. Kita kembali ke produk lagi. Jadi ini produk yang udah ada ini sudah kesimpan langsung di produknya. Setelah itu kita ke operation resep. Kita di sini untuk menjualkan barangnya ke PT atau perusahaan-perusahaan lain. Contohnya PT Coconut umpama. Setelah itu di sini untuk operasi tipenya Greenmart atau toko. Untuk menambahkan produknya kita add line. Setelah itu kita isi dengan produknya yang diminta sabun. Di sini kita bisa isi. Di sini kita bisa ada demand sesuai dengan permintaan perusahaan dari PT Coconut. Umpama 2. Lalu kita enter. Dan setelah itu kita validasi. Jika sudah ready, bisa langsung ke mark as output. Jadi kita ke receipt. Di sini untuk penerimaan barang masuk dan barang keluar. Di sini kita buat terlebih dahulu. Jadi ini dari umpama dari PT baru. Nah, itu kita klik. Di sini kita bisa nambahkan barang masuknya sesuai yang diminta. Umpama tadi kan sudah saya buat sabun.
Nah, itu kita enter. Dan yang dibutuhkan itu berapa, itu bisa misalnya kita isi 20. Nah, itu kita enter. Dan setelah itu bisa langsung ke mark as to do. Itu kita validasi. Dan untuk delivery order, kita bisa mengirimkan barangnya ke toko atau Green Mart. Kita buat terlebih dahulu. Ini kita isi Green Mart ke toko, atau kita bisa tambahkan gudang yang sesuai dengan Green Mart cabang 2 ini. Kita kembali lagi. Kita buat. Nah, itu kita klik Green Mart cabang 2. Nah, itu kita tambahkan produknya yang mau dikirim ke Green Mart di cabang 2. Umpama tadi sudah saya isi sabun. Nah, setelah itu kita isi pengirimannya. Pokoknya 100 pieces juga bisa. Nah, itu udah. Dan jangan lupa ini dihapus juga. Setelah itu kita mark as auto. Setelah itu kita validasi terlebih dahulu. Di sini kita back order karena tidak sesuai dengan isi dari produknya yang ada di Green Mart. Tadi kan di sini belum ada unit ya. Jadi kita isi kita isi ada 200 sabun. Pokoknya Green Mart 2 cabang 2. Nah, itu kita konfirmasi. Maaf. Nah, itu kita konfirmasi. Setelah itu kita kembali lagi ke delivery order. Yang ini tadi, yang barusan. Nah, ini jadi kita bisa mengisi untuk dikirim ke cabang 2 serat. Yang ada itu hanya 78, jadi kita 50. Umpama kita bisa isi lagi, itu sabun. Pokoknya 1000. Di sini nggak bisa karena tidak ada data stok sebanyak ini. Jadi ada gambar merah seperti ini. Jadi kita hapus lagi, yang ada kita isi cuma 78 aja. Setelah itu kita cek
scalability. Di sini masih ada sekitar 228. Setelah itu kita validasi. Karena kita tidak membutuhkan stok lagi sebanyak 78, kita no back order. Setelah itu bisa kita print labelnya. Di sini kita ada data pengiriman dari Greenmart ke Greenmart cabang. Sekian penjelasan tentang inventory dari toko Greenmart. Terima kasih.